Oke, kita misalnya memasukkan nilai yang ketiga di sini. Misalnya nilai yang ketiga itu 100, harusnya jumlahnya 240 berarti. Nah, ini ada yang salah. Mau kira-kira kesalahannya di mana? Kita bisa cek ya dari programnya. Nah, pasti ada yang salah nih di sini. Ada yang tahu kesalahannya di mana sehingga hasilnya error seperti tadi? Ya, kira-kira ada yang tahu nggak nih kesalahannya? Di mana? Coba perhatikan baik-baik. Ini ada salahnya nih. Kalau hasil sih keluar ya tadi, tapi ada kesalahan. Ada yang tahu nggak kesalahannya di mana? Gimana? Ada yang tahu salahnya itu di mana di sini? Silakan dicek, dilihat baik-baik. Siapa yang tahu nih? Ayo, ini kan outputnya nih ada yang salah ya. Tuh, outputnya lihat. Nggak mungkin kan hasilnya itu seperti ini. Ya, 60, 80, 100. Harusnya kan jumlahnya adalah 240, tapi kok hasilnya segini nih. Berarti tadi di program kita ada yang salah. Nah, coba siapa yang tahu kesalahan kita ini ada di mana? Coba perhatikan baik-baik. Di sini, coba dicek apa salahnya. Ayo, siapa yang tahu di sini? Ayo, gimana? Nah nih, nggak ada yang tahu salahnya di mana. Nah, ada nih yang salah nih. Kok diem aja? Ya, ada yang tahu. Coba. Kalau gitu, coba kalian screenshot hasil kalian yang tidak salah. Ya, kalau ini ada salahnya nih. Nah, coba screenshot hasil kalian yang tidak salah. Kalau ini ada salahnya memang. Nah, supaya tidak salah hasilnya pas 240 ya. Tadi gimana nih? Ya, coba ditunggu 5 menit, cek kesalahannya ada nih. Kalau kalian jeli dan konsentrasi memperhatikan. Mana? Ayo, mana? Yang ini Bu, yang sum 123 Harusnya. ganti 012 bukan Bu? Oke, benar sekali ya. Ini nih, yang ini ya. 0, 1, 2. Siapa tadi yang menjawab? Oke. Ya, Pak Dini juga benar ya. Oke, kita cek nih, benar nggak kalau kayak gini? Ya, benar sih. Tapi kira-kira kalau kita run, benar lagi nggak hasilnya?
Misalnya dia nilai pertamanya 89 ya. Terus yang keduanya 91. Tiganya 100. Harus benar nih. Ih, masih salah. Gimana nih? Ayo, salahnya di mana? Oh, belum bisa. Ya, ada yang tahu nggak nih salahnya di mana? Coba yang lain. Cek. Ini kita harus harus jeli juga nih ya. Kalau ada kesalahan seperti ini, coba sekarang tugasnya adalah mencari salahnya di mana kira-kira nih. Ini ada yang salah. Kalau kalian perhatikan dengan baik, di sini ada kesalahan. Siapa yang bisa menemukan kesalahan itu? Atau coba kalian tampilkan yang hasil kalian itu benar. Nol, 1, 2 ya, di sini sudah betul sih kelihatannya. Tapi kok masih ada salahnya? Coba, kan tadi udah benar ya diganti 0, 1, 2-nya itu udah benar diganti sama kalian. Kira-kira ada nggak salahnya di mana? Gimana kalau kalian benar apa salah nih hasilnya? Sebelum dikasih tahu ini yang salahnya di mana, coba temukan dulu dong. Gimana, ada yang tahu nggak? Izin menjawab Bu, untuk Ya, mungkin sum sama AVG-nya yang printf bawah sendiri itu nggak pakai simbol dan. sum dan AVG-nya nggak perlu pakai simbol dan. Ya, coba kita nggak pakai simbol dan ya. Kita nggak perlu pakai simbol dan. Coba kita nggak pakai simbol dan ya. Benar nggak nih kata kawan kalian? Ini sih benar ya. Keren. Coba 100, terus 90, terus 80. Oke, benar ya. Iya, memang nggak perlu pakai simbol dan kan. Tuh, jadi ada nih yang kritis, tidak ada yang tahu. Akhirnya ada juga ya yang melihat kesalahannya di mana. Nah, yang pakai simbol dan tuh di mana? Yang pakai simbol dan tuh di sini aja nih. Tuh, di scan F. Ya, kalau di sini tidak menggunakan, di bawah sini tidak menggunakan ya. Berarti ada juga ya yang jeli. Nanti kira-kira ujiannya kayak gitu, mana yang salah. Oke, itu kita sudah. Mana ditampilkan dong nilai kalian, hasil input outputnya. Ya, ditampilkan input outputnya, silakan. Ini kan tadi yang ibu ya. Coba mana di Telegram, silakan.
Oke. Ya, ya nih. Udah bisa semua ya. Oke. Ya, ini Tias bisa. Yang lain? Januar salah. Kira-kira ada temennya yang tahu salahannya ada di mana? Mana? Ini kan inputnya, outputnya seperti apa? Oh sama ya tadi ya kayak ibu ya. Oke. Tapi udah dicoba diperbaiki nih ya, sama kayak tadi. Nah, coba lihat kawan-kawannya. Nih Anwar ada yang salah juga nih. Kira-kira kesalahannya di mana nih Anwar? Sam adalah persen D. Sama dengan persen F apabila yang bisa bantu, Yanwar salahnya di mana? Ini yang pakai handphonenya juga udah benar siapa ini? Rizaldi ya. Yanwar, ada yang bisa bantu kesalahannya Yanwar di mana? Coba dibantu kawannya. Ibu rasa sih ini kalau dilihat sepintas oke ya, tapi ternyata outputnya masih salah. Juga udah diganti sum dan average-nya. Apa ya? Coba kamu run lagi, mungkin belum ke save yang terakhir. Ya, nanti ditelaah lagi. Jadi seperti ini ya, kita lanjut dulu. Ibu anggap di sini sudah bisa ya semuanya. Kita lanjut lagi. Nah, ini tadi. Oke, tadi udah ada yang bisa menemukan kesalahannya. Di sini adalah tidak menggunakan tanda N. Ya, oke. Yang menggunakan tanda N itu hanya di SIM saja. Untuk scan F saja.
Sekarang kita mau, ini tadi hasilnya, kita mau membahas karakter string. Karakter string itu apa sih di sini? Karakter sesuai dengan namanya ya, karakter. Berarti di sini untuk menampilkan karakter. Gitu. Kalau tadi kan kita menampilkan angka-angka. Jadi karakter string ini sebenarnya adalah susunan karakter. Nah, contohnya di sini kita akan buat latihan 2.3 ya, 2 strip 3. Kita buat lagi latihannya. Sama include sini. Main. Nah, misalnya kita mau meminta orang memasukkan namanya, ya. Misalnya nama orang itu terdiri dari 20 karakter. Terus tipe datanya atau tipe variabelnya adalah char, variabelnya name. Ya, terdiri misalnya dari 20 karakter. Titik koma. Kemudian di sini kita akan meminta dia memasukkan namanya print f enter your name. Jadi ini akan keluar di layar, dia akan memasukkan namanya melalui keyboard. Format stringnya %s ya di sini kalau untuk karakter char %s. Kemudian now variabelnya adalah name. Titik koma. Kemudian akan menampilkan printf. Misalnya hello. Siapa namanya? Kita kasih kedudukan atau placeholder-nya %s. Koma. Kita kasih lagi sapaan how are you misalnya. Ini /n untuk ganti baris. Nah, jangan lupa %s ini adalah kedudukan, isinya apa? Name. Seperti ini ya. Sekarang kita run. Ya, ada salahnya. Soalnya ini memasukkan nama ya. Nah, jadi keluarannya adalah seperti ini. Kalau untuk susunan karakter kita bisa menggunakan char ya dengan placeholder %s. Begitu. Ya, silakan kalian boleh melakukan hal yang sama ya. Silakan kirim nama kalian.
Ya, jadi keluarannya tuh kayak gini, semuanya tadi. Ini programnya. Yuk, nama kalian ya, sekalian absen nih. Yuk, mana? Tampilkan nama kalian. Ya. Ya. Oke, semuanya berhasil ya. Ada Yanuar, kemudian Tias, kemudian apa lagi? Mana yang lainnya? Silakan. Raffi ini salah ya? Oke, Raffi, coba apa nih yang salah? Ini kamu tipenya ini C++. Kalau C++, terus kamu di sini stdio. Ya kan? Sini apa stdin? Apa nih? Ini C++. Kamu pakainya C ya, bukan C++ di sini. Nah, oke, Zendik nih kreatif ya, diganti nih. Ya, kira-kira kayak gitu. Silahkan yang lainnya juga dicoba ya. Kita next. Tadi hasilnya rata-rata seperti ini kan. Ya, jadi susunan karakternya tuh bagaimana sih prosesnya? Ya, ini Riko juga kreatif ya, diubah kalimatnya. Jadi di sini susunan karakter yang nama kalian tadi ya, itu kan misalnya 6 orang tuh Brian nih, misalnya ada 6 orang namanya Brian. Namanya itu kan ada 5 ya. Ada 5. B-R-I-A-N, 5. Ada 5 karakter. Nah, tapi sebenarnya di dalam pemrograman kita harus menyediakan 6. 6 itu disebut sebagai null karakter. Karakter ke-6 ini, karakter yang terakhir ya. Karakter yang terakhir ini disebut sebagai null karakter yang ini. Yang ini adalah null karakter. Null karakter. Jadi dia ada 6 gitu. Nah, di sini dalam menampilkan string seperti tadi yang perlu kita ingat, placeholder yang digunakan adalah %s. Kalau bilangan bulat itu kan %d. Kemudian integer ya variabelnya. Kalau float bilangan real yang ada koma-komanya itu %f. Nah, di sini kalau tadi untuk scanf itu harus memasukkan tanda n, kalian perhatikan kalau untuk string dia tidak perlu memasukkan tanda n seperti ini. Ya, lihat. Kalian lihat ya, lihat lagi programnya. Nah, ini kalau yang sebelum-sebelumnya, baik di integer maupun float, itu ada n-nya di sini ya. Tapi kalau string, itu tidak ada n-nya. Itu yang perlu diingat untuk string,
atau karakter, tidak ada N-nya, ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi, di sini ada yang namanya preprosesor. Apa sih yang dimaksud dengan preprosesor di sini? Prosesor simpelnya adalah suatu statement pada baris yang dimulai dengan tanda crash, ya, dengan tanda crash. Contohnya, contoh preprosesor include stdio.h. Jadi bahasa include, kata include ini fungsinya adalah untuk memasukkan file berekstensi header, ya, .h di sini ke dalamnya. stdio.h ini isinya adalah prototipe fungsi, sehingga nanti perintah-perintah yang ada di bawahnya bisa kita jalankan, prototipe fungsi atau library, gitu ya. Jadi ada fungsi-fungsi nih, supaya nanti kalau kita ketikkan 4 dikali 5, itu nanti keluar hasilnya 20, bisa jalan, gitu. Nah, sebenarnya kalau kita nggak memasukkan ini sih bisa-bisa aja, tapi hasilnya seringkali dia nanti error. stdio.h di sini adalah header yang paling umum, gitu ya. Tapi kalau misalkan kita mau melakukan fungsi yang agak advance sedikit, misalnya mau menampilkan akar gitu atau kuadrat, stdio.h ini tidak memungkinkan gitu. Jadi kita bisa menambahkan header yang lainnya atau library yang lainnya, misalnya mat.h gitu ya, include mat.h. Nah, sekarang kita mau lihat di sini penggunaan dari penggunaan dari preprosesor. Nah, misalnya outputnya adalah seperti ini. Gimana cara menuliskannya? Nah, silakan kalian ikuti. Kita akan mengetikkan. Oke. Di sini kita juga bisa menggunakan, selain include stdio, di sini ada yang namanya define. Apa sih fungsi dari define di sini? Nah, define di sini biasanya digunakan untuk menyatakan suatu konstanta atau ketetapan. Ya. Silakan sambil diketik, kita bisa running ya. Nah, kemudian di sini define error 1 file not found. Nah, bisa aja di sini kita memasukkan ini sebagai deklarasi dari variabel. Tapi kali ini kita bisa menuliskan dengan cara yang lain. Jadi kita bisa menetapkannya melalui suatu preprosesor yang disebut sebagai define. Ketimbang kita menuliskannya, kalau ini kan mungkin float ya, atau kalau tulisan error file not found ini adalah karakter, quote juga di sini adalah karakter, tapi kita mau menuliskannya dengan cara yang lain di sini. Ya, kita menuliskannya dengan define. Ini isinya, kita mau dia sebenarnya hanya menampilkan ya, print. Luas dari lingkaran adalah diameter kuadrat dibagi 4, pi ya, dikali pi. Nah, jadi persen F-nya ini pi diameter kuadrat dibagi 4. Nah, keluarannya kayak gimana nih? Nah, terus nanti di sini akan keluar error 1. Harusnya tulisannya file not found ya. Kemudian di sini akan keluar quote. Ya, coba sekarang tuliskan aja, ikuti aja ya.
Ini siapa nih? Rexi. Rexi ini kok nggak muncul? Hello, how are you? Rex-nya nggak muncul. MHD Rizky Marbun ini juga yang muncul nama pertamanya aja. Karena kita akan cuma menentukan untuk satu baris karakter ya di sini. Ayo, silakan. Ya, silakan keluarannya apa? Ya, coba diketik ya. Jadi programmer itu memang banyak mengetik dan memperbaiki kesalahan, menemukan kesalahan. Ya, coba sekarang ikuti yang ini. Gue tunggu ya. Kita lanjut dulu di sini. Yang terakhir, ini adalah keterbatasan suatu variabel. Nah, jadi variabel itu ada keterbatasan di sini. Keterbatasan tuh maksudnya seperti apa? Maksudnya di sini ada memori yang dia gunakan. Seperti misalnya untuk variabel int itu pada sistem operasi DOS menggunakan 2 byte memori. Kemudian pada Windows dia menggunakan 4 byte memori. Dan variabel-variabel yang lainnya juga demikian. Dia memiliki atau menggunakan memori kalau untuk karakter menghabiskan satu byte ya, bukan 1 bit di sini, 1 byte. Berarti 8 bit. Kemudian integer itu 2 byte, short 2 byte. Nah, kalau kalian punya RAM itu 8 giga. 8 giga apa? Kalau kalian itu gigabyte. Wah, jauh banget kan? Hanya dimakan kalau misalkan kita menuliskan angka berupa integer, satu angka berupa integer hanya menghabiskan 2 byte. Nah, tapi kenapa kalau kalian menggunakan Excel dengan angka yang banyak sekali, misalkan ratusan angka ya, mengolah data gitu, atau mungkin ribuan angkanya, itu tiba-tiba komputernya kayak ngehang gitu kan. Ya karena dia menggunakan RAM atau memori yang ada di komputer kita itu banyak gitu. Belum lagi misalnya kalian sambil mendengarkan musik atau menghidupkan video. Nah, jadi overlap gitu. Jadi kebanyakan, kepenuhan, capek nih kerjanya gitu. Nah, ini kemudian ini rank-nya yang dia gunakan. Yang paling banyak di sini adalah penggunaan double untuk variabel double.
Oke, nanti bisa kalian coba ya. Ini akan Ibu berikan slide-nya. Nanti ini akan keluar nih size of dengan kita menuliskan size of E. Itu adalah bilangan bertipe integer. Nah, nanti kelihatan integer tadi 2 ya. Nanti kita akan tahu bilangan itu menggunakan atau menghabiskan memori 2 byte. Gitu. Kemudian ada lagi di sini tipe data atau variabel yang disebut sebagai signed dan unsigned. Nah, kalau signed di sini menyimpan nilai negatif dan positif kisarannya dari minus 32.768 sampai dengan 32.768. Kalau unsigned, dia ranknya lebih banyak, menyimpan nilai positif saja berapapun. Gitu. Oke, jadi tipe data atau variabel lainnya ini ada yang namanya signed dan unsigned. Ya. Kita bisa menuliskannya, misalkan kalau tadi kita menuliskannya float gitu ya, tapi di sini kita bisa menuliskannya sign in A atau unsigned in B gitu. Kemudian di sini kita akan mendapatkan nilai seperti ini. Nah, itu mungkin pertemuan kita pada hari ini. Nanti akan ada post-testnya ya, sedikit aja sih post-testnya. Ini nanti akan Ibu berikan catatannya sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Pada pertanyaan nanti 10 menit lagi ya post-testnya. Kenapa? Ada? Nggak ada? Enggak, Bu, cukup sepertinya. Apa? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Tadi kan Andi masuk ke link Zoom-nya cuma beberapa menit akhir, Bu, karena baru hidup lampu Ya. Bu juga. Nanti boleh minta rekaman Zoom-nya nggak, Bu? Ya, nanti Ibu upload di YouTube ya. Oh ya, Bu, terima kasih. Oke. Ya, mungkin itu aja pada pagi hari ini. Nanti hutang-hutang kuliahnya Ibu buatkan video ya. Oke. Baik, Bu. Selamat pagi semuanya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.